Halo, kembali lagi di Bambu dan Kehidupan. Kali ini kita akan berbincang bersama Mas pengrajin bambu di Pasar Papringan. Tapi pertama-tama kenalkan, nama saya Sena dan saya saat ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sunyoto. Saya asli orang sini sebagai pengrajin kerajinan bambu di Pasar Papringan. Pak Nyoto ini bisa ceritakan nggak sejak kapan nih mulai menekuni kerajinan bambu? Sebetulnya kalau kerajinan bambu itu dari asal muasalnya orang sini memang pengrajin bambu ya. Cuman kalau dulu kan kita mulai dari seperti keranjang tembakau, keranjang untuk sayur-sayuran. Nah, setelah ada kegiatan Pasar Papringan ini ya mungkin kita setelah dibimbing dengan Pak Singgih sebagai ketua dari Pedagi, ini ada perkembangan seperti saat inilah, seperti bikin bambu dari tabungan dari bambu gangsing, kayak cangkir dari ini ya, cangkir dari gelas bisa digunakan untuk minum sehari-hari, juga tahan lama. Nah, banyak sebetulnya modelnya, cuman karena ini belum begitu lengkap tuh di displaynya gitu loh. Tapi memang banyak ya yang banyak, sebenarnya banyak kesehariannya. Terus apa nih yang membuat Pak Nyoto memilih bambu sebagai bahan utama karya dan bukan bahan lain kayak kayu atau plastik gitu? Sebetulnya kalau untuk pemilihan bambu itu kan di sini memang banyak sekali ya bambu tuh ya. Jadi dengan dulunya sekedar untuk kerajinan keranjang ya, sekarang bisa seperti ini juga untuk meningkatkan nilai jual bambu sendiri ya. Dan bambu itu kan sebetulnya di sini sangat berlimpah. Jadi kalau cuma untuk bambu untuk kebutuhan bikin keranjang aja mungkin sisa banyak bambunya itu. Nah, setelah dulu yang seperti ini ya, seperti ini terutama ini. Ini kan bambu bukan bambu yang biasa digunakan untuk bikin keranjang ini sebelumnya ini. Kalau yang bambu keranjang kan sebetulnya kita perlu kenal dulu namanya jenis-jenis bambu ya. Ya, kalau bambu itu jenis bambu itu kan ada bambu petung. Itu biasa digunakan untuk kerangka rumah seperti usuk, reng itu. Tiang-tiang rumah itu dulunya pakai bambu petung. Kalau yang untuk kerajinan bukan, yang untuk keranjang keranjang tembakau, keranjang buah-buahan tuh sini orang bilang tuh keranjang bambu apus atau bambu tali. Nah, seperti kalau saya itu lebih cenderung ke bambu yang ini yang saya gunakan ini bambu legi. Bambu legi itu memang di sini nggak begitu diperhatikan sama orang sini. Di samping dia nggak bisa digunakan untuk seperti kebutuhan rumah ataupun untuk bikin keranjang karena memang teksturnya tuh beda ya. Tapi dia punya kelebihannya tuh dia lebih keras, lebih mengkilap dan lebih banyak motifnya gitu loh. Bisa lebih cenderung ke ini, ke bambu legi. Bambu legi. Ya. Terus kalau jenis kerajinan itu memang kalau kita bicara kerajinan bambu, kenapa nggak milih ke kayu ya, karena bambu di sini banyak gitu loh. Kalau kayu di sini kurang karena jauh dari perkebunan kayu di sini gitu. Jadi penggunaan bambu itu digunakan karena memang di sini tuh banyak bambu. Nah, oke. Terus sebelumnya nih Bapak Nyoto itu membuat kerajinan bambu ini belajar dari orang tua atau memang keluarganya udah buat bambu juga tuh kerajinan? Ya, kalau yang seperti keranjang tembakau, keranjang keranjang sayur-sayuran itu memang kalau sini ya udah seperti turun-turunan aja ya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya memang ada bimbingan dari Sepedagi, dari tim Sepedagi. Ada waktu itu ada saya bantu kayak pelatihan, bantu kasih masukan, kasih saran. Itu ya terima kasih sekali orang sini sebetulnya dengan adanya Sepedagi itu, dengan adanya dia membentuk kayak Pasar Papringan, terus juga membantu dalam hal penambahan kerajinan gitu loh. Tapi kalau orang sini juga belum gitu tahu betul dengan kerajinan, cuma orang sini kan tahunya cuma keranjang tembakau, keranjang sayur. Nah, setelah adanya Sepedagi berkecimpung di sini, memang ada perkembangan. Jadi dengan adanya Sepedagi yang bantu di sini tuh masyarakat di sini tuh jadi bisa terinovasi dalam membuat kerajinan bambu. Ya, gitu. Betul. Lalu waktu pertama kali memulai usaha ini, adakah tantangan yang dialami? Maksudnya usaha di kerajinan? Iya, kerajinan. Ya, sebetulnya kalau tantangan tuh ya, kita kan untuk kegiatan Pasar Papringan itu kan sebetulnya nggak setiap hari ada ya. Jadi kan 36 hari kan cuma 2 kali gelaran. Memang kalau orang sini dulu konsepnya itu kan memang jadi
konsepnya Sepedagi membimbing orang sini tuh yang tani tetap jadi petani, yang pedagang jadi pedagang, yang apa namanya, yang di apa kantornya ada di kantor. Jadi kalau kerajinan itu sekedar untuk sampingan gitu loh, untuk nilai untuk nilai tambahan, bukan untuk sekedar fokus. Jadi kalau tantangannya ya sebetulnya ya nggak butuh tempat adanya gitu loh. Kayak saya kan tiap hari bekerja sebagai tukang kayu, ya saya tukang kayu aja seperti biasa. Nanti kalau pas kita mau gelaran, kita sisihkan waktu berapa hari untuk kegiatan untuk bikin kerajinan. Tapi kalau yang orang-orang petani ya mungkin dia pagi ke sawah, nanti siang pulang, kalau hujan ya mungkin bikin kerajinan. Ya alhamdulillah kalau dia laku ya untuk nilai tambah plus, untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Kalaupun dia nggak laku kan untuk bulan yang berikutnya gitu loh. Jadi tantangannya ya menurut saya ya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Berarti sebagai pengrajin tuh sebenarnya kerajinan bambu ini cuma dijadikan sebagai yang kedua Sampingan, gitu. Ya, sampingan. Memang konsep dari pasar pabrikan itu kan tidak merubah apa namanya jati diri desa sini. Memang konsep dari pasar pabrikan seperti itu. Yang maunya ya tani jadi petani, yang pedagang ya pedagang, yang ke proyek gitu loh. Jadi kalau pabrikan itu sampingan tapi dia menambah nilai plus itu ya. Tadi kan udah jelasin bambu-bambu apa aja yang digunakan untuk berbagai kerajinan, dan fokusnya Bapak itu di bambu apa? Ada nggak sih bambu lain lagi yang kurang diperhatikan di sini? Ada seperti bambu ampel. Itu kan bambu ampel itu kan memang di sini kurang diperhatikan di sini tuh ya. Di samping adanya juga di tepi-tepi sungai, dia digunakan untuk nilai jual juga. Mau dijual secara utuh pun nggak begitu laku. Dibuat untuk kerajinan juga nggak bisa. Itu bambu ampel ya. Kalau bambu legi masih bisa kayak orang gunakan kayak tiang cor, masih bisa agak kuat ya kan. Nah, tapi setelah ada pasar papringan ini memang nilai jual dari bambu legi ini memang cukup bagus dibanding bambu tali ya. Dulu kalau di sini yang paling mahal bambu tali, nomor 2 bambu petung, baru bambu legi, baru yang paling nggak laku bambu ampel. Kalau sekarang menurut saya justru yang paling mahal itu malah bambu legi ini yang saya beli ini. Bambu legi yang paling sekarang mahal. Ya, karena bambu petung kan dia mahal kan karena besar ya. Kalau bambu legi ini biarpun kecil, kalau bambu apus tuh 20.000, sekarang bambu legi 30.000, sama-sama besarnya. Kalau bambu petung itu dia kan dinilai karena besarnya, bukan karena kualitasnya. Ya jangan kualitas tapi ya karena besarnya jelasnya itu. Oh gitu ya Pak. Selanjutnya itu bisa diceritakan nggak proses pembuatan kerajinan, misalnya salah satunya aja untuk dari yang Bapak buat sebagai gitu. contoh aja mamanya kayak bambu legi ya, karena saya memang di spesialis bambu legi ya. Kayak bambu legi itu pertama kita bikin untuk cangkir dulu. Kita ambil ruasnya dulu ya, satu ruas ini ya. Kita harus ruasnya, ini kan potongan dari ruas kan masih segini. Nah ini nanti kita bikin kayak gangsing ini. Ini sisa daripada bambu daripada untuk cangkirnya ini kita bikin gangsing. Nah terus kalau yang ini yang besar ini, yang ruas besar itu saya bikin asbak sebetulnya. Nah saya bikin asbak. Nah sisanya yang besar ini saya buat tabungan ini, bambu ini tabungannya. Nah terus kalau kalau yang paling nggak bisa banget tuh kan dia pangkal daripada bambu itu kita gunakan untuk lanjaran pohon cabai itu, tanaman itu. Jadi ya sangat berguna semua sebetulnya ini sekarang ini. Kalau dulunya cuma dilirik untuk yang cor itu pun beberapa itu banyak kan, sekarang bisa digunakan semuanya. Pasti butuh ini ya, ketelatenan tangan untuk buatnya. Ya kalau pelatihan itu ya semua kerja memang pelatihan ya, tapi karena adanya Sepedagi dibantu, mungkin seperti kalau dulu saya masih ingat Sepedagi itu ya, kalau setiap kita membuat satu produk memang kita buat dulu satu, kita kasih dulu, contohkan ke Pak Singgi atau Mbak Siska pada waktu itu ya. Oh ini kurang tinggi, oh ini kurang besar, oh ini, jadi ada masukan-masukan, kita perbaiki lagi. Nanti setelah setelah ada pengajuan 2 atau 3 kali baru disepakati gitu, jadi jual. Jadi contohnya ini aja, ini bambu ini kan mungkin kalau dulu saya pertama bikin tingginya kepanjangan, disuruh potong sedikit.
atau mungkin ininya suruh nipisin apa tuh kan perlu ada proses masukkan dari sepeda ini. Kalau dulunya saya bambu ini malah ini saya sering buang ininya dulunya apa tumpi, orang sini bilang tumpi. Tulang. Tumpi. Tumpi itu tulang. Tumpi itu ini. Yang garis ini loh. Nah, garis bambu ini kan. Nah, itu ada salah satu saya buang, tapi ada masukan dari Pak Sigih jangan dibuang ini. Bagus untuk variasi gitu loh. Biasanya untuk satu produk kerajinan itu butuh selesainya berapa lama? Ya satu produk itu ya mungkin kalau satu hari bikin ini ya mungkin dapat 20-an lah. Dari pertama kita potong sampai selesai 100% sekitar 20-an. 20-an. Tergantung jenisnya pekerjaan ya. Kalau seperti kepes ini ya mungkin satu hari ya bisa dapat paling 2 atau 3 tuh mungkin ini. Kalau ini khusus bambu tali ini. Ini bambu tali, bambu yang sering digunakan orang bikin keranjang bambu ini. Bambu tali atau bambu apus? Bambu apus itu ya. Menurut Pak Nyoto sendiri itu ada cara khusus nggak atau ciri khas dalam kerajinan Bapak nih yang tapi tuh orang lain nggak ada gitu, yang beda gitu. Ya sebetulnya kalau pasar papringan tuh yang saat ini setahu saya memang pasar papringan tuh dia lebih cenderung ke kalau orang berlomba ke apa namanya? Ke modernisasi ya. Kalau konsep pasar papringan itu malah dulu kembali ke masa Lampau. Kalau masa lampau ya, nah, termasuk seperti kepes, tabungan, di gelas ini sebetulnya ini kalau di pasaran umum kayaknya saya mencari pun susah banget ini kayaknya loh, karena banyak orang nyarinya ini cuma kesini aja yang ada ini seperti ini. Kalau kepes ini mungkin ada beberapa tapi ya memang nggak semua ada, tapi sering mencari kelihatan lah seperti ini ada. Kalau ini juga sulit cari sekali kalau yang ini. Jadi khas dari pasar papringan ini kan ada beberapa ukuran ya. Ini itu kecil lagi, ini desainnya dari Mbak Siska kalau salah dulu ini yang ngasih desainnya ini. Ada berapa jenis ukuran kan. Ini untuk tempat bumbu-bumbu dapur. Itu kalau di tempat lain kayaknya belum ada. Berarti ciri khas di sini itu memang yang sehari-hari, tapi tempat lain tuh nggak ada. Iya. Memang ada yang di tempat lain mungkin dicari sangat sulit sekali. Dalam proses Bapak buat ini tuh Bapak ada melibatkan keluarga nggak atau anak Bapak dalam? Ya paling istri ya, istri sering bantu-bantuin. Kayak anak kan masih sekolah semua. Sekolah semua di rumah cuma saya aja sering bantu-bantu. Kalau menurut Bapak nih makna bambu dalam masyarakat di sini itu kayak gimana tuh? Ya makna bambu tidak lepas dari kehidupan masyarakat sini. Karena ngomong bambu itu terutama dusun di Ngadi Mulyo, terus dusun ini Ngadi Prono itu memang tidak pernah lepas dari namanya keranjang bambu ya. Di bambu seperti kehidupan kita sehari-hari aja. Terus bambu ada saudara kita gitu loh. Jadi memang bambu tuh ya kita jaga, kita rawat ya, kita ambil apa sesuai kebutuhan aja kan. Dan bambu memang tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat sini. Jadi dari kecil udah berteman sama bambu gitu ya? Ya. Kalau dari filosofi atau nilai-nilai lokal yang ikut mengalir dalam proses berkarya itu ada nggak? Kalau saat ini ya kalau untuk kerajinan bambu kita larinya ke itu aja, ke keranjang tembakau, keranjang sayuran, keranjang buah itu aja. Kalau untuk ini kan untuk kegiatan di pasar papringan. Jadi kalau untuk filosofi ya bambu ya orang sini orang bambu gitu loh. Berarti orang sini itu adalah bambu. Adalah bambu. Gitu. Bambu adalah orang sini. Khas orang sini memang bambu gitu loh. Bambu. Kalau dari sisi lingkungan nih, bambu kan dikenal sebagai bahan yang ramah lingkungan ya. Ya. Kalau Pak Nyoto sendiri tuh juga melihat bambu sebagai solusi ini gak keberlanjutan gitu? Atau Ya, kurang? kalau solusi kelanjutan bambu ini bambu ini kan memang sesuatu yang sangat unik. Setiap dia tebang, mungkin setiap musim hujan dia kan tumbuh lagi tuh. Tidak ada selaka lagi, dia tuh memang nggak betul-betul dihabiskan, nggak pernah habis bambu itu gitu loh. Jadi memang bambu tuh nggak pernah habis, memang kalau nggak dihabiskan nggak pernah habis. Yang bambu ya seperti kehidupan terus. Nah, itu loh bambu kan seperti di sini bambu itu kan kita bisa mengetahui kalau setiap daerah yang banyak bambu pasti situ banyak air. Nah, karena bambu itu kan menyerap banyak air. Ini betulnya ya bambu itu ya menyimpan air, ya bambu itu ya air, bambu itu kehidupan sebetulnya. Jadi kalau orang menghabiskan bambu sebenarnya salah sebetulnya itu ya.
Walaupun dia mau bikin bangunan ya sebetulnya ya kalau kita mau bikin kayak rumah yang baru ya bagusnya ya jangan yang di dekat bambu, mendingan yang jauh dari bambu. Kan dengan adanya bambu itu air akan selalu terjaga. Gitu. Berarti di sini tuh airnya tuh terjaga gitu ya? Karena Sangat bambu terjaga, sangat terjaga di sini. Di sini nggak pernah kekeringan air di sini. Situ asal di mana tempat jadi banyak air karena banyak bambu. Kalau saya menebang bambu aja sekarang ini mungkin setiap satu bumbung ya, satu ruas itu bisa ada sekitar setengah gelas atau sampai 1. Kalau musim hujan banyak itu bisa sampai hampir penuh setiap ruasnya itu. Coba berapa juta bambu yang di sini? Kalau liter berapa juta liter yang tersimpan di pohon bambu itu? Nah, itulah kelebihan bambu itu. Di bambu tuh kehidupan sebetulnya. Keajaiban bambunya keren banget ya Pak. Iya. Kalau dari Bapak saat ikut sejak Bapak di Pasar Papringan sendiri ini ada nggak yang berubah dalam kegiatan Bapak sehari-hari atau usahanya gitu? Kalau secara kehidupan sehari saya nggak berubah. Satu tukang saya kan tukang kayu ya, tapi tukang kayu. Tapi kalau dari segi ekonomi memang dengan adanya Pasar Papringan tuh memang ada nilai lebihnya ya. Seperti kita dekat bisa ikut berpartisipasi bikin seperti ini ya, kita bisa jualan di sini kan. Itu kan dengan adanya Pasar Papringan. Jelas dengan Pasar Papringan kalau kehidupan sehari-hari orang tidak berubah. Memang konsep dari Pasar Papringan tidak merubah orang sini untuk jadi yang lain. Tetap jadi orang seperti biasa, seperti orang sini ya, petani-petani, pedagang-pedagang, tukang kayu, cuman dia memberikan nilai plus gitu loh. Di samping seperti kebun bambu itu kan dulunya ini kalau sampai ke sini dulu sangat parah sekali, sini berantakan semua. Ini dulu tempat pembuangan sampah, ini berserak semua. Setelah adanya Pasar Papringan ini akan ditata, dirapikan gitu kan. Jadi ya dia dari kepribadian orang tidak berubah, tapi dari kerapian, kebersihan, difungsikannya itu ada perubahan lebih bagus. Menurut Bapak ini produk bambu ya sekarang tuh lebih dihargai nggak, terutama tuh oleh anak muda gitu? Ya alhamdulillah dengan adanya Pasar Papringan ini ya, jelas nilai bambu, nilai jualnya bisa, nilai bambu per bambunya lebih lumayan bagus. Terus kalau dari hasil kreasi, memang orang sini yang dulunya cuma sekedar bikin keranjang tembakau, keranjang sayur, sekarang dia bisa bikin seperti hal-hal seperti bimbingan dari Pak Sepedagi. Ya kalau untuk dari para pemuda sini ya sedikit banyak udah mulai ada yang mulai ikut bergelut di kerajinan bambu ya. Tapi kalau pemuda sini memang dari dulunya ya bapaknya bikin keranjang ya anaknya ikut tuh, otomatis itu udah nggak perlu dibimbing. Bantuin bapaknya nyisik kayu ya udah bantuin aja. Jadi bapaknya udah nggak begitu kuat ya anaknya udah otomatis bisa. Kalau misalnya dari anak yang luar ke sini lihat bambu gimana menurut Bapak? Kalau orang luar ke sini tuh maksudnya gimana Mas ini? Maksudnya kan dia datang ke sini terus melihat bambu, menurut Bapak tuh mereka udah lebih bisa menghargai atau kayak oh enggak gitu? Dia sering heran sebetulnya tuh, yang bikin keranjang tuh seperti apa, kok keranjangnya kayunya seperti ini, kuatnya kok bisa dilenturkan ya. Memang sering terheran-heran dengan orang dengan kerajinan bambu yang dari terutama untuk keranjang tembakau itu kan, yang sini kan penghasil keranjang tembakau terbanyak kan di sekitar sini aja. Khususnya di Mulyo ini ya. Karena memang banyak sumber bambu di sini ya. Terus pengrajin bambu yang banyak memang sekitar sini itu. Memang dia sering terheran dengan bambu setebal itu bisa bikin keranjang. Terus kecepatan orang bikin dengan harga yang segitu kok bisa bikin. Nah, memang sekarang udah mulai banyak orang belajar dengan bikin kerajinan bambu itu udah mulai banyak sebenarnya. Kalau di daerah lain mungkin dia kalau bikin kerajinan itu ya mungkin kalau untuk anyaman diakui, kalau saya kan sering juga ke Jogja Jogja terutama yang di Cibungan ya, itu memang dia sering heran dengan orang sini kok bisa bikin bambu yang sekeras itu kok bisa bikin keranjang gitu loh. Nah, karena orang sini memang seperti itu pekerjaannya, itu bikin bambu yang besar jadi dibikin lentur itu kan dengan manual aja, nggak dengan saya memang betul-betul dengan skill, bukan dengan teknologi, bukan dengan skill aja. Berarti sekarang anak muda udah mulai menunjukkan ketertarikannya ya? Orang itu bukan tertarik, dia memang udah naluri aja. Naluri aja. Di sini memang anak muda naluri, bukan ketertarikan ya. Naluri orang tua tuh udah jelas nurun ke sini tuh. Jadi itu otomatis aja seperti pohon bambu itu aja, dia akan terus tumbuh gitu loh. Jadi kalau ketertarikan bukan ketertarikan, naluri. Jadi naluri bapaknya itu ya
hampir semua orang sini ya bisa kalau bikin kerajinan bambu itu naluri Semua gitu ya. bisa. Jadi kan Bapak ada mention Bapak pernah ke Jogja nih. Hmm. Biasanya ini siapa aja sih yang beli produk Bapak tuh? Apa banyak juga nih berarti dari yang luar daerah? Rata-rata justru kalau orang sini dengan kerajinan bambu ya karena mungkin udah setiap hari berkecimpung situ ya mungkin udah ngiran lagi ya. Tapi kalau daerah lain banyak tertarik. Justru yang tertarik daerah lain. Kayak apa tuh? Seperti Cangkir ini, tuh Mas. Di Cangkir ini seperti ini. Ya pokoknya hampir semuanya orang datang ke sini tertarik dengan barang-barang sini. Biarpun tidak sebagus atau apa namanya? Semewah orang di daerah lain ya. Memang kalau di pasar apa kan konsepnya memang kita nggak usah berlomba ke depan, kita berlomba ke belakang aja gitu loh. Kita berlomba ke jadul-jadulan aja lah gitu. Seperti kerajinan mainan memang kita kalau mau berlomba ke depan kita kalah star lah. Kita belakang aja gitu loh. Jadi memang di sini yang diadakan permainan ya kayak gigiran, kayak gangsing ini kan mainan zaman tahun 70 80-an ya. Nah, terus kayak yoyo apa sih memang tidak ada sampelnya di sini. Seperti mobil-mobilan yang dari itu kan tahun-tahun 80-an memang mainannya itu loh. Iya. Jadi kalau orang kesini yang orang-orang kelahiran saya itu orang jauh-jauh, wah ini dulu mainan zaman saya, belilah untuk anak saya biar dia tahu. Dia belinya bukan untuk senang tapi dia biar anak itu tahu gitu loh. Banyak seperti itu. Oh ini mainan bapak dulu gitu loh. Sekedar dia mengingatkan, oh inilah mainan zaman dulu. Tapi yang maksudnya yang tadi itu pertanyaan jual Bapak tuh ada jual selain ke Jogja, ada ke kota-kota besar selain Jogja nggak? Maksudnya jual online atau jualan langsung pembeli atau kita? Maksudnya ada yang beli dari selain Jogja gitu atau misalnya kayak Ya, Jakarta. banyak. Banyak. Bali pun banyak sih. Kalau pengunjung jauh banyak pasti beli ke sini. Dia Dia masuk pesan langsung dari Bapak. kalau pesanan ada juga tapi dia untuk keperluan ya menyebabkan besar. Tapi kalau dia ke sini pasti dia beli untuk produk-produk yang memang di pasar lain tidak ada. Karena memang sini produknya itu ke belakang bukan ke depan. Kalau ke depan banyak lah mungkin tempat Iya. lainnya. Kita ke belakang itu yang sulit. Jadi lombanya lomba jadul memang di depan, memang di pasar Papringan itu loh. Berarti menurut Bapak nih seberapa besar sih dampak pasar Papringan terhadap penghasilan dan penghasilan Bapak itu besar banget ya? Ya dibilang besar banget enggak, tapi ya ada penambahan peningkatan gitu ya. Karena memang toh dengan pasar kan nggak setiap hari, terus jumlah waktunya juga kan per 35 hari dengan 2 gelaran ya kan. Ya mungkin ya ada penambahan secara ekonomi atau penambahan dampak daripada masyarakat sini, tapi ya untuk penambahan aja ya. Kalau untuk dampak banget ya enggak, tapi ada dampak lebih bagus gitu loh, penambahan secara ekonomi. Terus nih, apa harapan Bapak ke depannya untuk masa depan kerajinan bambu di desa ini sendiri khususnya? Kalau khususnya untuk kerajinan bambu ya saya berharap kalau mungkin ada pihak-pihak terkait atau mungkin dari pihak Sepidagi mungkin bisa nambah seperti berikan masukan-masukan untuk di kerajinan, tapi memang kerajinan itu yang ke belakang. Yang ke depan. Tapi kalau memang di sini pun untuk kerajinan bambu ini ya yang digelar di pasar Papringan ya, bukan yang untuk bukan untuk yang umum ya. Yang untuk dijual di gelaran pasar Papringan itu kan masih terbatas banget sebetulnya. Di samping memang juga kegiatan masyarakat sini juga beberapa yang ikut berkecimpung di kerajinan pasar Papringan. Kalau yang untuk kerajinan banyak sini, kerajinan kayak keranjang banyak, tapi kan nggak dijual di gelaran pasar Papringan ya. Nah, itu jadi kalau untuk penambahan di jenis mungkin kadang-kadang orang sini kan kadang dia kan konsep ke belakang ya, jadi mungkin perlu bantuan seperti bantuan contoh gitu loh. Kalau saya sendiri kan mungkin tahu kayak seperti permainan namanya panggalang atau apa tuh kan tahu saya seperti itu, tapi kayak apa tuh nggak bisa karena cuma sekedar main dulunya itu nggak pernah buat gitu loh. Jadi itu kalau untuk kerajinan yang dijual di gelaran pasar Papringan ya memang perlu ada bimbingan lagi.
Oke, harapannya ke depannya nanti di untuk pasar Papringan sendiri itu adanya bimbingan lagi Ada bimbingan untuk lagi ya, yang untuk dijual di Kerajinan. pasar Papringan ya. Lalu yang terakhir nih Pak, menurut Pak Nyoto nih bagaimana nih caranya agar anak-anak muda tertarik meneruskan tradisi buatan kerajinan bambu ini? Kalau yang untuk kerajinan bambu sebetulnya kalau anak muda sini yang untuk di umum dia udah otomatis ya, kayak bikin keranjang tembakau, keranjang itu udah otomatis itu. Kalau yang untuk di gelaran yang dijual di gelaran pasar Papringan itu ya memang kurang peminatnya, tapi ya ada sebenarnya sebagian yang orang-orang seperti saya, Pak Mutabirin, yang lain-lain itu masih ada kan. Tapi memang ya memang belum semaksimal mungkin. Di samping itu juga karena apa namanya, orang sini kan istilahnya itu apa namanya ya, dia punya pendirian sama dengan bikin keranjang tembakau ya, begitu buat langsung laku kan gitu. Nah kalau ini kan kita ya mungkin kalau nggak laku ya kan bisa jual besok, tapi dia belum sampai ke situ. Kalau yang untuk di gelaran tapi ya, kalau yang di kerajinan yang untuk apa, untuk seharian ya udah biasa aja orang sini tuh, memang musim tembakau ya bikin keranjang semua nantinya. Berarti sebenarnya emang tradisi ini itu udah turun-temurun ya, Ya secara tentu sendirinya. iya. Kalau untuk kerajinan bambu ya, yang terutama untuk bikin keranjang tembakau sama keranjang sayur-sayuran sama keranjang buah itu. Baiklah Pak, yang tadi itu sudah pertanyaan terakhir dan Ya. sekalian menutup episode kita hari ini. Terima kasih Pak Nyoto atas waktunya dan cerita-ceritanya yang luar biasa. Ya. Dari bambu kita tuh belajar tentang kesederhanaan, kekuatan, dan keberlanjutan. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa kalau main ke Pasar Papringan jangan cuma jajan, tapi juga dengarkan kisah di balik bambu.